Kita udah nggak bisa lagi menjauhinya. Emang kita harus hidup berdampingan sepertinya teman-teman dengan corona ini teman-teman. Oke teman-teman di rumah, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan ngebahas tentang virus corona, bukan tentang handphone teman-teman. Jadi ini kita akan ngebahas tentang gimana teman-teman, kita tuh udah berapa tahun, udah setahun lebih kita harus dengan virus corona teman-teman. Jadi mau nggak mau, kalau dalam pemikiran saya ya teman-teman, virus corona tuh nggak bakalan hilang teman-teman. Sedangkan yang divaksin aja masih bisa tertular teman-teman. Jadi kita harus, kayaknya emang harus hidup bersama virus ini teman-teman. Kalau untuk hilang, nggak mungkin hilang, pendapat saya. Tapi kalau kita untuk menjaga imun kita agar tidak terserang virus tersebut, itu yang harus kita lakuin teman-teman. Jadi jangan kita berpikiran virus ini hilang teman-teman, tapi gimana kita berpikir tubuh kita tahan terhadap virus ini gitu loh teman-teman. Bukan kita berpikiran virus ini akan hilang, bukan teman-teman. Jadi teman-teman di rumah yang lakuin adalah jaga kesehatan teman-teman. Itu dari segi tubuh dulu nih ya teman-teman ya. Tubuh maksudnya imun kita dulu nih. Jaga kesehatan teman-teman. Satu, pola makan teman-teman. Jadi makan itu udah jangan bikin lagi pola zaman-zaman sebelum virus corona teman-teman. Harus merubahnya teman-teman. Jadi pola hidup sehat teman-teman. Itu satu. Tidurnya yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, itu yang membuat daya tahan tubuh kita tetap bugar dan bagus, fit teman-teman. Jadi itu tidur yang cukup, pola makan yang bagus. Nah, terus ketiga, kebersihan teman-teman. Nah, kebersihan itu yang membuat virus-virus apapun itu tidak gampang kita terserang teman-teman. Kalau kita bersih teman-teman. Jadi itu kita harus jaga teman-teman. Itu dulu. Pertama dasarnya adalah dari badan. Jadi badan kita itu harus kita kuatkan dulu teman-teman. Jadi virus itu jangan virusnya yang kita bilang akan hilang nantinya. Enggak teman-teman. Jadi kitanya harus ke dirinya kita masing-masing, seluruh rakyat Indonesia teman-teman. Jadi pola makan yang bagus, tidurnya, pola hidup yang bagus, tidur teratur, bersih. Itu dulu teman-teman. Jadi imun kita agar terjaga terus teman-teman. Itu satu poinnya teman-teman. Nah itu akan kita bahas. Nah yang kedua, kita harus teman-teman ya, harus mengikuti protokol yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam artian lain adalah negara. Tuh teman-teman. Protokol kesehatannya ya seperti biasa teman-teman. Selalu menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, kurangi jangan berkerumun, kurangi mobilitas untuk keluar perpergian teman-teman. Tuh. Tapi pada dasarnya kan di sini kita harus bersahabat dengan corona teman-teman. Kita udah nggak bisa lagi menjauhinya. Emang kita harus hidup berdampingan sepertinya teman-teman dengan corona ini teman-teman. Yang kita harus lakukan adalah bukan itu lagi. Jadi harus ada tambahan teman-teman. Nah, yang harus kita lakukan adalah tambahannya teman-teman. Nih tambahannya adalah selalu membawa hand sanitizer kemana-mana teman-teman. Nah, jadi ada biaya hidup emang tambahan. Tapi corona itu ada teman-teman. Jadi misalnya gini teman-teman. Teman-teman berpergian selalu membawa hand sanitizer sendiri. Tadinya anjuran pemerintah misalnya 1 masker. Nih, kita menggunakan 2 masker. Gitu teman-teman. Nah, bila perlu lagi teman-teman ya membeli swab. Swab itu banyak kalau dijual tuh. Nah, jadi teman-teman bisa sekali seminggu tuh swab sendiri, teman-teman sendiri yang swab gitu. Nah, coba lakukan, oh aman gitu. Tapi yang mau saya kasih tahu di poin kedua ini adalah teman-teman, ini teman-teman harus melakukan ini kemanapun Anda teman-teman pergi. Misalnya teman-teman flu misalnya, flu biasa misalnya, nggak seperti gejala corona misalnya gitu. Teman-teman harus lakukan adalah selalu menggunakan masker di rumah pun ya teman-teman ya. Mau di rumah, mau bepergian selalu menggunakan masker. Teman-teman, kalau teman-teman ada gejala maksudnya agak kurang fit di tenggorokan teman-teman tuh, selalu menggunakan masker 2 double, membawa hand sanitizer selalu. Jadi teman-teman tuh asal setelah memegang bagian hidung teman-teman tuh, teman-teman harus jangan lupa
bersihkan dengan hand sanitizer teman-teman. Jadi kita menjaga orang juga teman-teman dari penyakit kita. Misalnya kalau kita terkena flu biasa atau apa yang mau mulai agak nggak enak tenggorokan teman-teman tuh. Nah jadi agar mereka juga tidak tertular gitu loh teman-teman. Itu jadi maskernya teman-teman. Satu, maskernya teman-teman gunakan yang lebih baik itu adalah 5 jam. Menurut saya teman-teman 5 jam. Setelah 5 jam teman-teman ganti. Kalau teman-teman ada merasa misalnya ya, agak batuk kecil lah gitu teman-teman. Kurang fit lah di tenggorokan nih. 5 jam sekali teman-teman ganti. Nah setelah 5 jam ganti teman-teman. Teman-teman harus robek ini masker teman-teman. Jangan gunakan lagi teman-teman. Ya, maksudnya jangan dibuang dibuang seperti gitu aja. Teman-teman harus robek maskernya teman-teman, biar agar tidak salah gunakan orang teman-teman. Tuh satu poinnya. Terus teman-teman selalu semprotkan kalau teman-teman sempat memegang hidung teman-teman, selalu mencuci tangannya dengan hand sanitizer teman-teman. Semprot selalu itu teman-teman, biar agar itu orang tidak terkena teman-teman. Walaupun itu flu biasa gitu loh, karena kita nggak tahu nih flu-nya itu flu yang akan jadinya seperti apa atau apa kan kita tidak tahu. Yang lebih baik kita menjaga diri kita sendiri teman-teman, menjaga kita dan untuk orang lain teman-teman. Itu. Jadi masker tadi hand sanitizer teman-teman. Maskernya double 2, 5 jam sekali teman-teman harus ganti kalau teman-teman ada kendala di tenggorokan kurang fit gitu teman-teman. Agar dia tidak menyimpan bakteri terlalu lama teman-teman di situ. 2 poinnya teman-teman ya. Tadi pertama tubuhnya kita dulu kita jaga. Oke, udah kita jaga, menerapkan protokolnya dengan baik gitu loh. Atau bisa perlu kita tambahkan gitu. Kayak tadi tuh teman-teman 5 jam sekali. Pemerintah tidak ada membuat aturan berapa jam sekali, tapi kita inisiatif kita berapa jam, 5 jam. Kalau emang kita keadaannya ada batuk kecil ya kita harus nih. Jadi orang di luar sana kita berpergian ini teman-teman. Jadi tidak lagi kita harus kalau flu sedikit kita di rumah. Jadi karena kita sepertinya harus memang berdampingan hidupnya dengan virus ini teman-teman. Jadi kita yang menjaga badan kita gitu. Oh badan saya udah seperti ini. Kita batuk misalnya, udah kita cek swab bukan virus corona gitu, tapi kita batuk. Nah orang yang di luar sana tidak terkena gitu, tidak ikutan batuk gitu loh teman-teman. Jadi kita sendirinya, manusianya sendiri agar memperketat protokol ini teman-teman. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita bisa beraktivitas. Dulu kita misalnya nih hanya flu biasa, kita bisa beraktivitas. Sekarang kita misalnya nih, ini udah setahun lebih, hampir mau 2 tahun teman-teman. Nah, kita flu sedikit nanti, kita sudah tidak bisa beraktivitas. Nah, menurut saya hematnya adalah kita harus melakukan itu teman-teman. Kecuali flu-nya udah batuk, gitu. Nah, itu beda emang, kita harus di rumah teman-teman. Cuman kalau hanya cuman batuk ya kalau dibilang itu ya batuk kecil lah dibilang, masih ada kayak gatal-gatal kecil gitu. Nah, kita lakukan yang tadi yang saya bilang teman-teman. Jadi kita sama-sama menjaga agar virus coronanya ini bisa bersahabat sama kita. Sekarang modelnya ini kan tambah lagi yang terjangkit, ada varian baru. Nah, itu dari kitanya, mungkin dari masyarakatnya sendiri yang tidak menerapkan protokol tadi teman-teman. Jadi ayo mari sama-sama kita terapkan, ikutin anjuran pemerintah, bila perlu kita tambahkan di situ. Pemerintah hanya menganjurkan seperti ini, kalau alangkah baiknya kita seperti ini, sama-sama menjaga agar semuanya tidak terkena atau jadinya ada varian baru atau apa gitu teman-teman. Jadi menurut saya ini ya teman-teman ya, virus corona ini bakalan ada terus. Nah makanya tergantung kitanya gimana menjaga tubuh kita, imun kita, dan protokol kesehatannya kita menjalankannya seperti apa. Kalau teman-teman udah corona udah nggak ada gitu, nggak teman-teman, buktinya saya sudah membuktikan sendiri itu virus ada teman-teman. Tetangga saya, saudara saya ada yang kena gitu. Jadi berbeda, flu biasa itu berbeda, yang dialami mereka juga gejala sakitnya itu berbeda. Kalau flu biasanya biasa gitu, ini berbeda. Saya sudah tanya saudara-saudara saya yang kena gitu, berbeda emang teman-teman. Tapi pada dasarnya kalau kita menjaga dan kita misalnya terkena nih, tapi kita bisa tahu cara nanggulanginya, tidak terlalu berpikir terlalu negatif tentang virus ini,
Nah, kita bisa melawan daya tahan tubuh kita itu sebenarnya bisa melawan kalau masih yang muda ya teman-teman. Mungkin kalau sudah tua, dia karena ada penyakit lain tambahan, terus pikiran akhirnya itu yang membuat dia drop. Gitu juga anak-anak, gitu imunnya yang belum kuat gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya virus corona ini bukan begitu menyeramkan teman-teman. Tergantung kitanya. Jadi saran saya buat teman-teman di rumah yang masih muda-muda nih ya teman-teman ya. Ikutilah protokol kesehatan dengan baik, jaga imunitas tubuh teman-teman di rumah. Nah, tadi caranya yang tadi tuh hidup polanya harus dirubah sekarang. Hidup yang sehat, tidur yang teratur, gitu loh, makan yang tepat, yang bergizi, vitamin gitu teman-teman. Kalau dibilang wah biaya jadi tambahan gini, ya tentunya teman-teman karena seluruh dunia ini mengalami hal yang sama teman-teman. Gitu loh. Semua bukan hanya Indonesia, jadinya kita harus mari bareng-bareng bersama-sama untuk menurunkan angka virus corona. Tapi kalau untuk menghilangkan, menurut saya tidak bisa teman-teman, karena dia akan hidup terus, akan ada terus gitu teman-teman. Mungkin kita akan menurunkannya, iya tidak ada seperti yang sekarang tuh ribuan yang terkena gitu. Mungkin ya perharinya bisa jadi 1, 2 atau tidak sama sekali. Tapi kalau untuk kita hilangkan, itu mungkin tidak teman-teman, karena kita harus berdampingan hidup. Sedangkan di Cina aja beritanya sih sudah tidak ada teman-teman. Tapi kemarin ada, sebelum itu kan mereka ada varian baru lagi kan teman-teman. Mungkin kayak di Indonesia juga nih varian 19 misalnya. Sekarang ada varian ini, varian. Jadi itu teman-teman dia akan berkembang. Jadi kita untuk bilangkan hilang ya susah. Tapi kalau kita hidup berdampingan, nah dengan cara kita ngikutin protokol kesehatan, kita gunakan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Kalau kita agak flu sedikit, kita bendungin diri kita dengan caranya tadi. Nah, teman-teman kita bikin maskernya 2 lapis, membawa hand sanitizer. Jadi tapi tidak mengganggu gerak ruang kita teman-teman. Gitu loh. Jangan sedikit-sedikit teman-teman berpikiran wah flu baru sedikit langsung berpikirannya corona. Jadi itu yang membuat teman-teman tuh jadi takut gitu loh. Jadi menurut saya buat teman-teman di rumah semua yang muda-muda, bukan saya tidak bilangkan tidak ada virus corona, jangan salah di sini teman-teman. Tapi kita harus hidup berdampingan dengan virus corona dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Itu teman-teman. Jadi teman-teman tuh ayolah bareng-bareng semua kita lakukan. Emang harusnya kita udah ke situ teman-teman. Kalau enggak kita akan berlarut-larut lagi dengan ini terus permasalahan di negeri ini teman-teman. Jadi ayo kita lakukan anjuran pemerintah teman-teman. Bila perlu kita tambahin gitu teman-teman. Yang tadi sebelumnya saya bilang pemerintah cuma menganjurkan 1 masker misalnya 1 lapis, kita bikin 2 lapis teman-teman. Nah teman-teman satu lagi saya bilang nih teman-teman, misalnya teman-teman terkena flu juga di rumah. Nah di rumah pun teman-teman harus jaga keluarga, sanak saudara teman-teman. Jadi teman-teman merasa ada kurang enak di tenggorokan udah mau flu, teman-teman harus menggunakan masker di rumah maupun tidur dengan tadi yang saya bilang 5 jam buang, mencuci tangan, pakai hand sanitizer. Jadi bukan hanya di luar rumah teman-teman, di rumah pun lakukan kalau teman-teman merasa diri teman-teman sudah kurang sehat di tenggorokan gitu loh teman-teman. Walaupun sehat sekalipun kalau teman-teman ragu, mendingan teman-teman tetap menggunakan masker gitu teman-teman. Nah sama satu lagi yang saya bilang tadi, teman-teman bisa beli alat swab itu, tes swab itu di online banyak yang jual. Nah lebih baik lagi kalau teman-teman emang di rumah mempunyai uang lagi teman-teman, beli itu alat tes swabnya teman-teman. Jadi seminggu sekali keluarga teman-teman di rumah tuh tes swab. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Gitu. Nanti kalau seminggu sekali kita tes swab, sekarang banyak kok yang jual teman-teman di online banyak yang jual. Nggak begitu mahal kok teman-teman. Ya untuk orang menengah ke atas bisa lah untuk membeli itu. Mungkin kalau menengah ke bawah is oke lah mungkin. Tapi kalau teman-teman yang menengah ke atas tuh bisa lah membelinya. Cuman harga kisaran 500.000 sampai 600.000 tuh satu box banyak isinya teman-teman. Seminggu sekali teman-teman misalnya satu keluarga ada 3 atau 4, seminggu sekali tes swab. Nah, lebih aman buat keluarga teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman
tidak takut untuk melakukan aktivitas keluar gitu. Sudah tidak waktunya lagi teman-teman, sudah terlalu lama kita dibayang-bayangin oleh ketakutan virus corona. Jadi saatnya kita harus berbarengan sama virus itu teman-teman, hidup bareng sama virus itu. Tapi jangan kita yang takut dengan virusnya gitu. Jadi kita sama-sama aja kalau emang kita misalnya terkena virus gitu, kita terkena virus corona, ya kita lakukan isolasi mandiri, kita minum vitamin yang cukup, obat yang cukup, kita minum pola makan yang sehat. Kalau kita lakukan dengan benar, tidak ada yang virus itu tidak menakutkan teman-teman. Karena polanya kita salah jadi menakutkan, bikin orang meninggal gitu teman-teman. Jadi intinya jangan panik teman-teman di rumah. Kalau teman-teman ada gejala seperti gejala virus corona, jangan panik. Yang teman-teman lakukan aja lah, bikin enjoy, bikin enak, nikmatin makan yang banyak, olahraga, sehat, lindungi diri Anda, jangan sampai tertular ke orang lain di rumah teman-teman ataupun di luar sana, jangan sampai tertular, sudah cukup. Itu teman-teman. Jadi itu pesan dari saya, itu analisa saya tentang virus corona selama setahun lebih ini teman-teman. Dan sampai sekarang akhirnya kita mau di lockdown kedua kali. Bukan lockdown sih sebutannya pemerintah, itu adalah PPKM secara mikro katanya, yang akan dibatasi ruang gerak kita. Jadi teman-teman jangan kayak sekarang lagi nih. Yang terjadi sekarang adalah semakin maraknya bertambahnya yang terkena dan terjangkit virus COVID-19 ini teman-teman. Jadi yang berdampak tuh kasihannya teman-teman yang pada pekerja harian, yang dibayar harian gitu teman-teman. Misalnya mall ditutup, itu yang pekerja harian yang di mall itu teman-teman, yang digaji per hari itu gimana nasibnya teman-teman. Tuh, jadi kita sama-sama menjaga protokol kesehatan itu agar terlaksana dan tercipta semakin kondusif virus corona ya teman-teman. Jadi kita harus mensukseskan apa yang disarankan pemerintah teman-teman, karena mereka tuh melihat kajiannya juga dari negara-negara yang lain pasti teman-teman. Jadi pada dasarnya itu teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan berpikiran ini nggak ada. Sekarang kita udah nggak bisa berpikiran seperti itu, nggak ada ini virus corona bohongan, udah nggak bisa teman-teman. Yang kita lihat udah real depan mata kita teman-teman, itu virus ada. Jadi kita bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan virus tersebut. Nah, apa yang kita lakukan itu yang harus kita pikirkan, bukan lagi itu tidak ada, itu bohong, atau itu udah bukan itu lagi teman-teman. Karena sudah kita rasakan hampir 1,5 tahun itu virus itu nyata teman-teman. Walaupun itu apalah, mau konspirasi apa dibikin, itu udah nggak usah dibahas lagi teman-teman. Menurut saya ya teman-teman. Jadi yang kita bahas adalah, yang kita pikirkan, fokus kita semua masyarakat Indonesia, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan virus tersebut. Karena belum ada obat yang bisa kita minum obat dan setelah itu kita nggak akan kena virus itu. Nggak ada teman-teman, belum ada. Jadinya ya mau nggak mau kita harus bersamaan teman-teman. Kita tidak bisa menolak itu karena sudah masuk di negara kita. Jadi teman-teman, semoga bermanfaat informasi yang saya buat ini teman-teman. Saya ini berdasarkan yang saya lihat, yang saya dengar, dan saya baca nih teman-teman. Maksudnya ini video saya buat semua masyarakat Indonesia yang menonton channel saya, sama-sama menjaga imun tubuh kita, dan protokol kesehatan itu kita lakukan dengan baik teman-teman, agar penularan virus corona ini semakin kecil teman-teman. Kalau kita hilangkan tidak mungkin. Jadi kita harus hidup berdampingan dengan caranya tadi, kita menjaga pola makan, hidup yang sehat, jaga kebersihan, menggunakan protokol kesehatan tadi itu, kita menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, jangan menimbulkan kerumunan yang banyak, jaga jarak. Nah, itu yang kita lakukan agar kita tetap bisa beraktivitas teman-teman, layaknya seperti dulu lagi. Jadi itu buat pemerintah, saran saya adalah diperketat lagi untuk penyebaran COVID-19-nya. Misalnya kalau pemerintah bikin peraturan tidak boleh ini, tidak boleh liburan ini, tidak boleh berpergian, itu diperketat lagi. Jadi sama-sama, maksudnya pemerintahnya memperketat. Kalau emang warga Indonesianya tidak bisa ada ruang gerak dibikin oleh pemerintah, tidak mungkin mereka bisa bergerak.
gitu loh. Jadi sama-sama masyarakatnya kita juga sama-sama menjaga, pemerintahnya juga bikin peraturan, jangan bisa dinego gitu loh. Kalau A ya langsung terapkan gitu loh. Jadi nggak kayak terulang lagi nanti, ada lagi gelombang ketiga, ini udah gelombang kedua gitu loh. Jadi saran saya buat pemerintah yang ada di pemerintahan itu, jadi kalau sudah bikin keputusan peraturan, itu peraturannya jangan ada longgarnya. Kalau bisa celah apapun tidak bisa lewat gitu. Contohnya kemarin mudik, ya kan, nggak dilarang mudik, tapi masih ada juga yang mudik. Nah, itu saya bingung tuh. Jadi gara-gara dari mudik kita nih, jadi ada gelombang kedua. Nah, karena pemerintahnya tadi itu pas dilarang mudik, emang pemerintah ngelarang mudik, tapi masih ada celah tuh, namanya warga negara orang yang pengen mudik, pasti dia nyari celah. Nah, celah itu gimana supaya tidak bisa tuh, harus dipikirkan oleh pemerintah, dibendung, ditutup. Ibaratnya air, kalau mau bolong kemana dicari tuh yang bolongnya mana tuh, tutup. Nah, kan banyak juga sekarang di pemerintahan tuh yang masih muda-muda yang bisa menghitung kalkulasinya, gimana caranya agar supaya kita bikin peraturan seperti ini. Nah, dari segi mana masih ada celah, kita tahu tuh, kita bikin peraturan ini. Nah, setelah peraturan ini pasti ada yang tidak setuju kan. Nah, agar membendung yang tidak setuju itu, agar menjadi tetap peraturannya kita ketatkan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Itu loh. Namanya masyarakat Indonesia itu udah dari dulunya dia punya tradisi pulang kampung. Dia aja banyak tuh berita tuh, dia tidak bisa pakai darat, ini naik kapal perahu dia pulang kampungnya. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi untuk pemerintah tuh dipikirkan tuh lagi, kalau bikin peraturan dicari celahnya, yang celahnya tadi harus ditutup gitu loh, yang nggak bisa gitu loh, celahnya nggak ada. Mau naik perahu, ibarat contoh nih, pulang kampung ada yang naik perahu aja pun nggak bisa dia. Nah gitu, jadi tidak ada unsur apa-apa saya membuat video ini hanya melainkan untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia, agar kita cepat keluar dari zona merah virus corona ini teman-teman. Jadi kita mari yang muda-muda, kita sama-sama, semua teman-teman yang di rumah yang menonton lagi di kamar atau dimanapun, kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau teman-teman ada flu walaupun itu bukan virus corona, teman-teman sudah mempersiapkan diri teman-teman agar tidak menularkan ke orang lain. Itu pesan dari saya teman-teman, bukan ada ingin menjatuhkan instansi lain atau perusahaan mana atau manapun, tidak ada teman-teman. Hanya ingin mensukseskan menurunnya angka virus corona di Indonesia. Itu dari saya, gue bisa, lu bisa.